kalau ditanya pengenaan komisi itu dampaknya apa terhadap konsumen, tentu ada ya. Karena pada akhirnya kan konsumen yang menanggung dampaknya gitu ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo sahabat TCID, jumpa lagi dengan saya Anggi, editor bisnis dan ekonomi TCID yang akan membantu obrolan Suara Akademia pagi ini. Jadi hari ini tuh kita akan membahas tentang petisi yang diajukan sekelompok UMKM yang memprotes tingginya komisi yang diterapkan oleh platform ojek online dalam layanan delivery mereka. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber dari Semeru, yaitu Mbak Palmira Permata Bahtiar, atau yang lebih akrab dipanggil Mbak Mia ya. Oke. Halo Mbak Mia, apa kabar Mbak Mia? Halo Anggi, terima kasih ya sudah mengundang saya kabarnya baik. Kita mulai aja kali ya Mbak Mia ya. Jadi ini kan mungkin Mbak Mia udah denger ya soal kemarin sempat heboh tentang pelaku UMKM terutama yang berada di industri makanan dan minuman itu protes ke Gojek, katanya komisinya terlalu tinggi. Cuma di satu sisi saya lihat di sini ada dilematis ya sebenarnya. Saya melihat ada peran kok sebetulnya antara dengan adanya platform ojek online, platform digital ini pelaku usaha bisa mengembangkan usaha, tapi di satu sisi mungkin ada yang harus mereka bayarkan lebih. Nah, mungkin boleh nih Mbak masuk ke pendapat dari Mbak Mia dulu. Sebetulnya bagaimana nih dampak dari kehadiran platform ojek online bagi pelaku usaha makanan dan minuman secara khusus gitu. Iya, Mbak Anggi, mungkin saya perlu jelaskan dulu sejak awal bahwa diskusi kita nanti ini akan didasarkan pada temuan kami di 2 studi Semeru. Yang pertama mengenai ekonomi digital yang inklusif pada tahun 2019 itu kita lakukan, dan satu lagi mengenai dampak internet terhadap usaha mikro kecil di Yogyakarta pada tahun 2021. Kedua studi ini didanai oleh KSI ya, Knowledge Center Initiative. Kami punya satu studi ADB Gojek mengenai pelaku usaha makanan minuman, namun datanya masih sedang dianalisis dan tidak bisa saya pakai untuk wawancara kali ini ya. Nah, di studi kami yang di Yogyakarta itu peran internet itu sangat penting bagi UMK untuk bertahan hidup gitu. Dan analisis kualitatif kami itu menunjukkan bahwa meskipun keduanya terdampak oleh pandemi, UMK yang sudah lebih dulu menggunakan internet itu bisa meraih keuntungan, bisa tidak terdampak bahkan meraih keuntungan. Sementara yang UMK yang belum menggunakan internet, mayoritas mereka itu paling terdampak, bahkan banyak yang hampir bangkrut gitu ya. Ini artinya digitalisasi UMK itu memang perlu dipercepat gitu ya. Dan kami juga melihat bahwa pelaku usaha makanan minuman bagi mereka itu platform ojek online ini justru penyelamat gitu saat PSBB gitu ya. Ketika mobilitas tidak dimungkinkan, satu-satunya penghubung antara supply dan demand kan adalah ojek online gitu. Hadirannya tentu punya dampak bagi pelaku usaha makanan minuman terutama saat pandemi gitu. Namun saya rasa kalau kita bicara soal dampak ya, mungkin bukan pelaku usaha saja yang mendapat dampak. Konsumen tentu akan sangat terbantu gitu ya, kalau ada kenyamanan yang mereka bisa rasakan, tidak perlu keluar rumah tapi bisa mendapat makanan gitu. Saya belum bisa membayangkan bagaimana bisa bertahan gitu, survive di saat pandemi kalau nggak ada platform ojek online gitu. Siapa yang mengantarkan makanan, belanjaan gitu ya. Dan terakhir mungkin dampaknya bagi pengemudi Gojek juga, pengemudi ojek online itu tentu sangat terbantu gitu ya, karena ada kesempatan kerja saat PHK, walaupun dalam pandangan saya ya menjadi terlibat sebagai pengemudi ojek itu harusnya hanya bantalan gitu ya, bantalan saat di PHK, tapi kemudian dia harus berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik bagi mereka gitu ya.
Berarti memang kehadiran platform digital ojek online ini untuk pelaku usaha khususnya mungkin di bidang makanan minuman ini sebenarnya bahkan dampaknya tuh kepada ketiga arah ya Mbak, Ya, baik kepada mitra pengemudi, kepada mitra penjual makanan minuman, serta kepada konsumen gitu. Dan memang betul sangat kita rasakan sekali dampaknya ini gitu. Nah, mungkin ini Mbak. Jadi yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan hal ini. Berarti kan sebetulnya memang tentunya dari platform ojeknya sendiri berhak untuk mendapatkan komisi ya tentunya atau bayaran dari jasa yang sudah mereka lakukan kan. Apa eh, soal ini tuh bagaimana pandangan Mbak Mia? mungkin sekali lagi saya ketekankan bahwa kami tidak secara khusus mendalami aspek komisi dalam kedua studi itu ya. Namun ada bukti-bukti kualitatif terkait komisi, misalnya dalam studi ekonomi digital yang inklusif kami mendata faktor-faktor apa yang menghambat go digital, dan jawaban dari responden kami itu adalah salah satunya adalah biaya komisi. Jadi pelaku usaha yang kami wawancarai, pelaku usaha makanan minuman yang kami wawancarai itu mengatakan bahwa mereka merasa berjualan offline itu lebih menguntungkan daripada online. Namun ini karena mereka belum memahami mungkin ya konsep sharing ekonomi gitu. Sharing ekonomi itu kan membuat pelaku usaha itu bisa berkonsentrasi pada produksi, sementara pemasarannya itu diambil alih oleh platform gitu kan. Jadi dengan spesialisasi seperti ini tentu pelaku usaha tidak perlu sibuk memasarkan, dia cukup berkonsentrasi pada membuat makanan yang enak-enak gitu ya, seperti itu. Nah, konsep ini memang pada waktu kami melakukan studi itu masih belum dipahami secara mendalam gitu. Dalam studi transformasi digital UMK di Yogyakarta juga memang ada beberapa pelaku usaha makanan minuman yang sudah masuk platform. Kalau yang tadi itu mereka belum masuk dan bilang bahwa katanya rugi kalau mengeluarkan segitu banyak komisi. Nah, ini yang sudah masuk juga ada yang merasa biayanya terlalu tinggi dan mereka tidak terbiasa dengan rating. Jadi buat mereka itu kalau bisa ada platform lokal yang dibuat oleh Pemda dengan komisi yang tidak memberatkan dan tidak ada rating gitu ya. Oh gitu. Iya, kami merasa bahwa ya itulah ya karena studi kami itu kan melihat membagi pelaku usaha itu atas mereka yang necessity driven atau mereka yang subsisten gitu ya, yang melakukan usaha hanya karena terpaksa gitu ya, tidak ada pilihan lain, sama yang memang melihat usaha ini sebagai opportunity gitu ya. Jadi mereka memang melihat lebih jangka panjang gitu ya. Tujuannya mereka itu memang keuntungan tapi dalam jangka panjang. Nah, ini dua boleh dibilang dua kategori yang berbeda gitu ya. Yang satu memang bisa jadi sudah lebih siap gitu ya dengan konsep ekonomi sharing ekonomi, tapi yang satunya memang karena dia baru gitu, jadi mungkin dia belum terbiasa dengan hal tersebut ya. Ada platform berskala lokal yang tidak memberatkan mereka, tentu ini akan membantu sebagai transisi gitu ya untuk masuk ke platform yang lebih profesional. Paparan dari pelaku usaha terhadap ini ya sistem bekerjanya ekonomi digital ini seperti apa yang mungkin mereka karena sudah terbiasa berjualan langsung berinteraksi dengan pelanggan terus harus menghadapi ini mungkin bingung gitu. Ini ada gap ya Mbak berarti antara satu pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya gitu ya. Kalau ditanya pengenaan komisi itu dampaknya apa terhadap konsumen, tentu ada ya, karena pada akhirnya kan konsumen yang menanggung dampaknya gitu ya. Nah, misalnya saya tuh kadang membandingkan ya, kalau membeli sate itu dengan menyuruh ART saya ke tempat yang sama dengan kalau saya beli dari platform, itu potongan dagingnya kurang, terus bumbu kacangnya kurang gitu ya. Jadi mungkin pelaku usaha juga membuat segmentasi antara konsumen yang dia bisa
beli jual tanpa komisi dan yang dia jual dengan komisi gitu ya. Karena terus terang nih, saya juga sebagai konsumen online merasakan hal yang sama dengan Mbak Mia. Ketika saya pesan ke contoh nih pempek, kok kayaknya bumbunya dikit banget ya, gitu. Padahal biasa enggak gitu. Terus habis itu saya lihat dia ternyata jadi dijual terpisah begitu kan. Dan mungkin Iya. bumbunya, jadi mungkin mereka harus mengakali mungkin ya agar kita Bisa sendiri jadi. konsumen nggak terberatkan gitu. Ini yang memang ada sebuah studi yang dilakukan oleh Tan and Tang gitu ya, tahun 2014 atau 15 itu dia mengatakan bahwa Indonesia itu dalam kurun waktu sampai 2030 itu akan kekurangan sekitar 9 juta talent gitu. Nah, ini kan artinya memang harus dikebut gitu, development talent pool-nya itu harus dikebut gitu ya. Dan studi kami, studi Semeru yang didanai oleh ADB tentang ekosistem startup itu menunjukkan bahwa startup ini memang harus bersaing dengan unicorn gitu, bahkan mendapatkan talent yang bagus gitu ya. Mereka sudah mengembangkan talent, kemudian talentnya itu dibajak dalam tanda kutip ya oleh unicorn gitu. Jadi jalur-jalur pengembangannya itu memang selain dari startup sendiri, tapi juga harus dari tentu inkubator, akselerator, dan satu lagi jalur melalui university itu yang harus dibenahi gitu ya, agar talent ini tersedia di ekosistem gitu, dan itu saya rasa akan sangat membantu aplikasi-aplikasi untuk menekan cost-nya gitu ya. Oke, jadi intinya mungkin memperbaiki dari sistem di dalam dulu gitu untuk kira-kira melihat prospek-prospek keuntungan lain yang bisa diambil begitu ya, Mbak Mi. Oke, mungkin untuk kembali ke persoalan komisi tadi, Mbak Mi, ini kan startup ya, maksudnya kalau gimana ya, Gojek itu startup, tapi mungkin juga sudah unicorn gitu. Nah, dan platform mereka kan sebenarnya unik ya, ini ojek online gitu. Ini tuh mungkin nggak sih diregulasi Mbak, perkara komisi ini, perkara bagaimana mereka berhubungan dengan mitra dan mitra dan konsumen ke pihak ketiga mungkin ya, kalau kita sebagai konsumen yang dapat deliverynya gitu. Itu apakah ada regulasi khusus yang mengatur ini atau mungkinkah ini diregulasi Mbak, sehingga bisa berdampak baik untuk semua? Soal komisi itu, kalau penetapannya ya menurut saya, pertama mungkin soal komisi itu harus ada studi tersendiri gitu ya. Tapi kalau penetapannya itu saya rasa di semua negara konflik antara pelaku usaha makanan minuman kemudian dengan platform itu terjadi. Coba deh kalau Google apa yang terjadi di Malaysia, apa yang terjadi di Filipina, Thailand itu, mereka juga struggling gitu untuk menetapkan mana yang dalam tanda kutip komisi yang bisa tidak memberatkan gitu ya, wajar gitu ya. Jadi memang itu kejadian yang banyak terjadi di banyak negara gitu. Namun saya pikir mungkin begini kali ya, restoran itu atau pelaku usaha makanan minuman itu yang kalau mereka sudah masuk dalam ekonomi digital dan dalam platform itu, mereka sebenarnya harus punya data gitu ya, yang mereka jawab apakah yang bisa mereka pakai untuk melihat apakah komisi yang dibayarkan itu benar meningkatkan penjualannya. Komisinya tinggi kalau penjualannya juga besar kan nggak apa-apa ya sebenarnya. Yang bahaya itu kalau komisinya tinggi tapi dia penjualannya mandek gitu. Nah itu memang rugi. Jadi misalnya begini, ada restoran-restoran favorit ya, yang tahu dan mahal, tapi misalnya saya itu suka makanan Makassar gitu ya, karena saya di Makassar, saya rela tuh bayar mahal-mahal gitu ya, hampir sampai 50.000 untuk belanja di restoran di Kelapa Gading gitu ya. Jadi ini kan segmen yang berbeda gitu dengan yang jualan pecel yang kalau komisinya dinaikin sedikit
itu dia menjerit gitu ya. Jadi memang ada konsumen yang rela membayar mahal untuk kenyamanan yang pasti, tapi ada juga yang memang sangat sensitif terhadap komisi. Demikian juga restorannya, tapi restorannya itu sebaiknya punya data yang bisa mereka, jadi jangan main perasaan bahwa 20% itu tinggi, 12% itu tinggi atau berapa gitu, tapi memang dia lihat dari salesnya itu meningkat nggak dengan dia masuk di platform gitu ya. Ya seperti itu. Dan sebenarnya kalau platform itu kan punya big data ya. Jadi harusnya juga bisa bermain segmentasi gitu, jangan di atas semua gitu misalnya gitu ya. Pendapat saya ya pribadi, kalau misalnya yang jualan kecil di pukul rata dengan yang McDonald mungkin kurang itu ya. Kurang adil gitu ya. Ya seperti itu ya. Intinya pelaku usaha ketika masuk ke dalam ekonomi digital harus punya data gitu. Kalau enggak dia main perasaan itu akhirnya malah rugi gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya sanggahan dari Gojeknya kan mereka bilang nih jadi sebut merek banget nih. Sanggahan dari GoFood ini kan menyebutkan bahwa mereka tuh menetapkan komisi 20%, itu tuh sebetulnya ada pilihan untuk penjual untuk menurunkan komisi gitu. Nah, tapi dengan adanya petisi UMKM ini, saya melihat berarti mungkin ini nggak terlalu jalan gitu Mbak Mia gitu, bahwa mereka tuh sebenarnya bisa milih gitu. Mungkin permasalahannya apa ya? Antara mereka tuh UMKM kurang diberi pemahaman soal ini, atau memang aturan itu tidak berlaku berarti ya. Karena kalau dari pendapat Mbak Mia tadi sebenarnya yang udah dilakukan oleh Gojek untuk melakukan komisi yang bersifat gradual itu yang bersifat progresif itu sudah tepat gitu kan sebenarnya. Cuman kalau ada yang di lapangan berarti mungkin aplikasinya yang belum gitu ya Mbak Mia ya. Kalau masih ada petisi ini muncul gitu. Iya, sebenarnya kan kalau misalnya mereka petisi itu muncul gitu ya, artinya mereka merasa rugi gitu ya. Nah, tapi ada nggak pilihan lain gitu ya? Jadi kalau misalnya ada pilihan lain kan mereka nggak perlu petisi gitu ya. Oh ada armada misalnya armada hijau nggak terlalu bagus, mungkin ada armada orange gitu atau biru atau merah gitu yang tersedia buat mereka. Atau kalau enggak ya mereka bikin model pengantaran sendiri gitu kan. Ada juga tuh restoran-restoran yang punya model pengantaran sendiri yang bisa mendayagunakan jadi kalau lagi banyak order dia menyuruh office atau karyawannya untuk ngantar, kalau enggak ya bisa bantu membersihkan restoran dan lain-lain gitu ya. Jadi dan kalau mereka punya armada sebenarnya dia punya basis data untuk mempelajari minatnya konsumen gitu kan ya. Jadi dia justru lebih bisa ada kemungkinan lebih maju gitu dengan mempelajari data itu. Iya, jadi sebenarnya kalau ada pilihan saya rasa pindah aja gitu ya, misalnya ya cari alternatif lain gitu. Dan di banyak negara memang petisi seperti itu umum gitu dilakukan gitu ya. Berarti itu memang ini ya Mbak, mungkin karena ini kan fenomena baru ya, startup platform digital pengiriman ini yang tidak lagi melekat ke restoran tapi ke sebuah entitas baru. Ini memang mungkin masih baru ya di dunia, dan kayak kita mungkin masih belum menemukan ritmenya kali ya Mbak untuk mengatur ini gitu ya. Betul nggak sih ini saya pendapat saya? Ya, mungkin kita masih dalam masa transisi gitu ya, dan sedang mencari alternatif apa yang lebih baik gitu. Tapi sebaiknya semua orang pegang data sehingga tidak main perasaan gitu ya, bahwa ini harusnya begini, harusnya begitu. Tapi iya, benar nggak dengan masuk ke platform digital itu penjualannya naik? Kalau tidak harus ganti gitu, jangan ini ya, jangan menderita gitu ya. Gitu.
Mungkin bisa dielaborasi Mbak, data yang harus dimiliki pelaku usaha ini seperti apa sih? Apakah itu tadi data kenaikan itu? Berarti kan mereka harus coba dulu nih masuk platformnya atau seperti Ya, apa? iya. Eh, eh, Kalau mereka masuk ke platform, dia sudah harus mempelajari hari ini berapa dan Hmm. membandingkan itu dengan offline gitu ya. Kalau mereka Hmm. berjualan offline gitu ya. Jadi hari ini penjualan berapa porsi, terus komisinya berapa dibandingkan dengan offline gitu. Kalau Hmm. misalnya dia rasa offline-nya lebih menguntungkan, berarti mungkin waktunya yang perluasan pasarnya yang belum terjadi gitu Hmm. kan. Hmm. Sebenarnya platformnya hadir untuk dia memungkinkan orang di luar sana itu tahu bahwa oh ada Hmm. restoran ini, restoran bakmi yang enak dengan rating yang saya kalau belanja harus rating soalnya Saya yang juga. rating yang cari yang 4,9. Iya, betul. Kalau bisa yang rating harus lebih dari 100 lah minimal gitu. Iya. Yang ratingnya bagus gitu ya. Hmm. Jadi dengan demikian dia lebih dikenalkan oleh orang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu gitu dan Hmm. bisa pesan dari dia. Sebenarnya itu kan jadi maksud dia masuk dalam ekonomi platform itu adalah memperluas konsumennya ya. Hmm. Nah, dibandingkan aja misalnya, tapi mungkin jangan terlalu pendek ya waktunya, sebulan enggak, mungkin dalam Hmm. setahun ada nggak kemajuan. Kalau nggak ada kemajuan ya cari alternatif lain, misalnya Hmm. jangan-jangan karena makanannya nggak enak, bisa juga ya, bisa Hmm. juga, atau pelayanannya yang lama gitu. Jadi semua itu memang harus dipelajari gitu oleh pelaku usaha yang mau maju gitu ya, yang opportunity driven ini gitu. Hmm. Kalau yang necessity driven memang hanya sebatas skala yang lebih sempit lagi gitu ya, mereka yang ultra mikro gitu ya. Jadi tertarik untuk kembali lagi tadi ke masalah peran dari platform ojek online ini terhadap UMKM gitu. Itu dari penelitian Semeru sebelumnya tuh ada nggak sih Mbak yang menunjukkan bagaimana dampak perluasan pasarnya gitu untuk pelaku UMKM gitu? Kami belum punya Hmm. studi mengenai bagaimana dampak dampak platform ini terhadap perluasan pasar gitu. Tapi memang karena ini masih baru dan Hmm. dengan adanya pandemi tentu ini terdorong banget ya, Hmm. ada push yang sangat besar untuk Hmm. orang berdigitalisasi gitu. Hmm. Tapi saya rasa mungkin begini, mendorong orang cepat-cepat masuk platform juga salah gitu ya. Kalau Hmm. dia necessity driven yang tadi saya bilang hanya untuk kebutuhan sehari-hari, terus dipaksa masuk ke dalam platform yang mereka tidak kenal dan mereka sudah menjual aset untuk masuk, itu ternyata beda dengan ekspektasi, itu juga menurut saya bisa counterproductive ya. Jadi pentahapannya harus lebih jelas gitu. Jadi yang necessity driven ini mungkin dalam studi kami itu kami sebutkan bahwa mungkin itu ada rasionalitas untuk dibantu oleh Pemda dalam platform yang lebih berskala lokal gitu ya, yang lebih mudah dan lebih bisa membuat mereka untuk familiarizing gitu ya, untuk memudahkan mereka ada dalam platform gitu. Jadi lokal pasar secara lokal gitu atau marketplace yang skala lokal ini memungkinkan Pemda juga punya basis data gitu untuk penelitian yang lebih akurat. Gitu. Okay. Berarti kalau misalnya platform dari Pemda ini berarti kurang lebih mungkin seperti platform online pada umumnya gitu ya Mbak Mia, tapi lebih skalanya lebih lokal, mungkin lebih sederhana gitu. Karena yang saya lihat berarti kalau dari pendapat Mbak Mia tadi, permasalahan utamanya adalah memang pelaku UMKM sendiri belum terbiasa ya sama hal ini gitu ya. Jadinya um, apakah edukasinya kurang gitu dari pihak platform atau seperti apa ya Mbak? Ya mungkin platform juga perlu mengedukasi
mitranya untuk punya pendataan gitu ya. Jadi kita tidak main perasaan, tapi benar-benar data, kelihatan itu pertumbuhannya seperti apa gitu. Karena kalau masuk sudah di opportunity driven dan sudah masuk dalam platform tapi hanya tidak menggunakan data, itu juga nggak bagus buat pelaku usaha. Jadi dia lebih bisa membuat perencanaan kan kalau dia punya mengetahui betul di mana letak kesalahannya dalam manajemen keuangan gitu ya. Ya, manajemen keuangan ini yang mungkin agak lemah kita ya, pelaku usahanya kita ya, perlu lebih menekankan bagaimana mereka mengelola uangnya. Jadi kayak kalau kata-kata orang itu manajemen tukang bakso gitu kan, yang semuanya dia gitu, satu orang. Dengan masuk ke platform pemasaran oleh orang lain, tapi dia yang membuat makanan-makanan yang enak, dia yang mengatur keuangannya gitu, sehingga dia bisa lihat perkembangan usahanya gitu. Tanpa data dia nggak bisa lihat perkembangan. Ya, betul Mbak. Paham saya. Jadi kayak, wah kok tinggi, masa saya sudah dapat segini, tapi kalau dipotong 20% nih gede banget. Padahal ternyata setelah dipotong 20% itu tetap aja jauh, mereka profitnya bisa jauh dari sebelumnya gitu kan ya Mbak Mia maksudnya ya. Skalanya bisa lebih besar gitu ya. Iya, skalanya lebih. Oh ya, skala sih ya, pemasaran. Karena terus terang aja kalau menurut saya, kalau dari saya ya mungkin Mbak Mia bisa ngasih komentar di sini. Saya nggak akan tahu banyak tempat makan kalau tanpa platform ini gitu Mbak, terus terang. Yang sebenarnya, oh ini ada di dekat rumah, itu saya nggak akan tahu kalau tanpa platform ini. Nah, mereka-mereka yang istilahnya memilih untuk cabut dari platform ini, apakah mereka nantinya tidak justru jadi tertinggal dari yang lain gitu Mbak Mia? Kalau mereka bisa punya website gitu, yang mudah didapat gitu kan, ada juga website yang mendata gitu, ada kayak semacam e-katalog gitu, jadi mendata kayak Zomato gitu ya Mbak. Iya, Zomato, iya saya juga pakai gitu ya. Yang kita bisa menelpon gitu ya, bagaimana bisa di pick up gitu ininya, belanjaannya itu bisa gitu ya. Jadi sebenarnya memang saya setuju dengan kata Mbak Anggi tadi, literasi mereka mengenai pilihan-pilihan itu harus diperluas gitu ya. Jadi satu platform ojek online satu gitu, tapi dia bisa masuk ke database-nya siapa ya, macam-macam ya, seperti Zomato itu pergi kuliner dan lain-lain gitu ya, masuk ke situ juga gitu. Jadi konsumen bisa menangkap mereka dari banyak pilihan gitu kan. Atau kalau enggak punya website sendiri gitu ya, bikin blog sendiri gitu, itu juga bagus gitu ya, karena ada ratingnya di situ. Atau yang paling gampang mungkin ini juga ya Mbak, masukin ke Google yang ada usaha itu. Kadang saya suka cari tempat makan. Betul. Itu kan banyak rating juga gitu. Orang bisa tanya juga. Jadi istilahnya sebenarnya pelaku usaha ini harusnya bisa melihat kalau ada solusi nggak. Selalu kita harus, kalau memang nggak cocok sama platform ya nggak apa-apa gitu. Ada solusi gitu. Gitu nggak sih Mbak Mia? Ya, betul. Yang penting ada pilihan lain gitu ya. Oke, menarik sih. Cuman ya itu sih Mbak Mia, gimana sih caranya supaya kita, ini kan masalah literasi ya Mbak Mia, gimana sih caranya bisa ningkatin literasinya mereka ini, bahwa dari instead of marah-marah ke platform, ambil ke sini, ini tanggung jawabnya ada di siapa Mbak Mia? Ada di platform kah? Ada di pemerintah kah gitu? Iya, sebenarnya kalau literasi itu bagusnya pemerintah ya yang sampaikan gitu, bahwa pilihan itu terbuka banyak untuk mempromosikan, bukan hanya melalui platform ojek online gitu, tapi ada juga
kalian bisa bikin website, kalian bisa ikut di Google Business dan lain-lain gitu ya. Bahkan melalui status WhatsApp itu juga bisa kan, melalui media sosial SNS gitu ya. Misalnya Facebook atau Instagram dan lain-lain. Jadi pilihannya jadi terbuka gitu. Tapi mungkin bisa juga, saya pernah di salah satu studi itu diberi informasi bahwa peran influencer gitu ya. Peran influencer itu penting. Jadi dia itu warung yang didatangi oleh seorang influencer dan dia masukkan itu ke Instagram atau Facebook, langsung naik itu penjualannya. Jadi banyak cara sebenarnya. Iya. Oke. Jadi pelaku usahanya juga memang harus kreatif, harus inovatif gitu, cari cara-cara lain gitu, nggak boleh terpaku satu sama satu. Ini mencerahkan sih Mbak, karena sebelum ngobrol sama Mbak Mia, pikiran saya itu cuma satu, do or die gitu. Kalau nggak masuk platform ya udah tamat gitu loh. Padahal banyak sebenarnya cara ya, bahwa oke kalau mereka nggak puas, iya sih Mbak bener. Influencer kadang, posting ini saya jadi tahu gitu dari betul. Ada makanan ini yang enak di sini nih, ini sudah dikunjungi gitu. Iya, dan namanya udah rasa kan nggak bisa bohong ya Mbak. Kalau kita udah suka, pun dia nggak ada di platform, kita juga akan balik lagi nggak sih sebenarnya? Kalau saya mikirnya gitu ya. Dan satu lagi nih, saya tertarik untuk kulik lagi nih. Saya jadinya dapat idenya dari Mbak Mia nih, bahwa pentingnya Pemda untuk berperan di sini gitu. Kan tadi Mbak Mia mengatakan ada platform lokal ya Mbak. Dari platform lokal inilah yang sebetulnya bisa mengedukasi UMKM nggak sih Mbak gitu jadinya. Dengan apa yang tadi kita diskusikan, literasi digitalnya, literasi keuangannya, terus pemasarannya gitu. Sebetulnya bisa dilakukan dari level regional ini ya Mbak ya? Iya, sangat bisa gitu ya. Memang kalau kita lihat pembagian kewenangan untuk membina usaha mikro itu ada di tingkat kabupaten kota gitu ya. Jadi mereka lah yang harusnya paling dekat gitu dengan pelaku usaha untuk memberikan literasi gitu. Cuman memang caranya mungkin jangan yang itu ya, yang old fashion gitu ya, yang satu arah gitu, tapi dibuat lebih kayak semacam klinik gitu, kalau bentuknya konsultasi dan bukan classroom gitu, tapi misalnya kirim pesan-pesan motivasi atau pesan-pesan bisnis melalui WhatsApp gitu ya. Maksud saya harus dicari cara yang lebih breakthrough, yang lebih terobosan-terobosan dalam mengemas pelatihan sehingga tidak kaku gitu ya. Jadi emang tingkat lokal ini butuh dikerahkan gitu ya Mbak untuk ini. Karena begitu banyaknya pelaku usaha gitu, kalau kita ngandelin platform online dan ngasih edukasi kan sebenarnya itu bukan tugas mereka juga gitu kan ya Mbak ya. Ya. Sama ini Mbak, sama satu pertanyaan tadi juga muncul dari Mbak Mia tadi yang menyebutkan bahwa ada pelaku usaha yang belum siap terima di rating, pelaku usaha yang belum siap melihat ratingnya itu rendah gitu. Nah ini tuh dan misalnya kayak berarti kan sebenarnya yang harus diperbaiki kan bukan hanya dari sisi platformnya, tapi juga dari pelaku usahanya ya, kualitas makanannya, pelayanannya gitu, kecepatan mereka. Gitu. Ini gimana ya caranya mereka bisa ikhlas menerima kalau saya dapat kayak gini, ini tuh jadi refleksi untuk bisnis gitu. Gimana caranya membantu mereka bisa berpikiran terbuka begitu Mbak? Iya, sebenarnya dari dua arah ya Mbak Anggi. Pertama dari sisi pelaku usahanya. Sekarang itu saya sering dapat
gantungan kunci. Ah. Dan kami menghargai rating Anda gitu ya. Jadi dari sisi pengusahanya, dia juga dalam tanda kutip merayu ya, tolong kasih rating yang bagus gitu ya. Satu, yang kedua, mereka juga perlu bilang bahwa kalau misalnya kecewa, jangan buru-buru kasih rating, tapi kontak kami dulu gitu. Jadi dikasih kontak center gitu. Untuk diklarifikasi, karena kan bisa jadi salah tertukar gitu barangnya atau kenapa gitu ya. Karena rating ini penting ya. Ini kami temukan juga di studi yang di Jogja itu, karena Jogja itu kan kota turis ya. Jadi kalau ada misalnya tukang ngamen yang mengganggu kenyamanan atau harga yang terlalu tinggi, sebenarnya bukan pengusaha itu saja yang kena, tapi seluruh kan ya. Banyak yang kayak boykot gitu ya, kan cancel culture kan ini menguat gitu ya. Iya. Kuat banget dengan adanya digitalisasi. Nah, kalau ada kejadian yang jelek, jangan langsung diviralkan, tapi ada misalnya Pemda bikin semacam call center gitu untuk minta supaya itu diatasi gitu ya. Karena kalau dia membuat itu viral, itu dampaknya besar bukan hanya bagi yang salah, tapi yang tidak salah juga kena gitu ya. Nah, yang seperti itu banyak pihak yang tidak menyadari gitu kan. Ya, usernya tidak menyadari, pelaku usahanya juga tidak menyadari gitu. Oke. Dari yang riset Semeru itu sudah ada belum sih Mbak? Maksudnya di Jogja ini sudah mulai ada nggak dari Pemda platform lokal seperti itu, atau apa yang dilakukan Pemda gitu? Ada nggak? Atau mungkin di luar Jogja ada daerah yang sudah mulai melakukan ini nggak sih Mbak? Provinsi Jogja sekarang itu punya yang namanya Sibakul ya, mereka baru bikin gitu. Nanti kita sambil jalan kita lihat ya bagaimana dampaknya gitu. Kalau katanya Kota Jogja juga punya namanya Gandeng Gendong gitu ya. Tapi saya coba Google belum lihat ya. Tapi yang ada di website itu Sibakul. Sibakul ini tuh ngapain nih Mbak? Sama ya gitu. Mereka jadi platform untuk pembinaan, sekalian juga mungkin e-katalog ya. Mohon maaf saya belum mempelajari secara itu dalam mengenai platform. Nggak apa sih Mbak, tapi menarik bahwa sudah ada inisiatif dari pemerintah untuk bergerak ke arah literasi ini. Sibakul Jogja ini isinya semacam e-katalog juga ada. Ada Desapreneur, Teras Malioboro, Sibakul Jogja. Itu mungkin bisa jadi percontohan ya buat ini yang lain gitu. Ya, betul. Oke Mbak Mia, karena ternyata waktunya sudah ini, mungkin kita bisa saya rangkum sedikit ya Mbak Mia. Jadi dari pendapat Mbak Mia dan dari mungkin sebagian dari penelitian dari Semeru ya, itu menunjukkan bahwa penting sekali sebetulnya platform digital ini hadir di Indonesia karena membantu untuk UMKM untuk memasarkan produknya, untuk lebih dikenal oleh masyarakat dan memperluas jangkauannya. Dan sebetulnya komisi itu memang menjadi permasalahan yang bukan hanya dialami Indonesia tapi juga di mana-mana, mengingat relatif barunya keberadaan platform digital ini, dan dengan penerapan yang gradual itu sudah baik. Cuman mungkin yang perlu digarisbawahi oleh UMKM adalah bahwa jika tidak cocok, masih sangat banyak alternatif untuk dicoba, dan bisa jadi apa yang ditemukan di platform ini, data-data yang mereka dapatkan dari platform ini bisa menjadi refleksi apakah mereka bisa melanjutkan kepada platform atau meningkatkan bisnisnya, memperbaiki kualitasnya seperti itu. Dan Pemda atau pemerintah, khususnya Pemda, bisa bergerak untuk membantu mengedukasi pelaku usaha mengenai platform-platform digital yang ada gitu. Kira-kira seperti itu kan ya Mbak rangkumannya ya, atau mungkin ada yang ingin ditambahin oleh Mbak Mia? Itu saja Mbak Anggi. Makasih banyak loh Mbak Mia atas kehadirannya ini,
udah mencerahkan banget gitu loh, bahwa kita jangan terlalu fokus, aduh mau yang ijo-ijo aja, ada yang lain kok gitu. Thank you banget Mbak Mia. Mudah-mudahan Mbak Mia bisa hadir lagi ya Mbak, kalau misalnya ada diskusi lain mungkin yang tepat sesuai dengan ininya Mbak Mia gitu. Oke, terima kasih banyak ya sahabat TCID yang sudah mendengarkan Suara Akademia kali ini. Jangan lupa mengikuti akun media sosial kami, ada di Twitter, di Instagram, TikTok, hingga YouTube. Dan nantikan episode Suara Akademia selanjutnya dipandu oleh para editor kami dengan narasumber yang berpengalaman. Terima kasih, sampai jumpa. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.